Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara sudah masuk dan terdengar? Alhamdulillah udah masuk Pak Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik. Yang ini yang lanjut semester ini cuma 3 orang ya, Ustadz ya? Sebentar. Oke, ada yang lain juga. Tadi lihat. Oh, masih banyak, masih banyak. Cuma belum masuk aja. Belum masuk link. Semester lalu kan berapa ya? 7 ya? Semester lalu sekitar 7. 7 orang, Bu. Semester ini sama. Kayaknya cuma buka lidah aja yang keluar ya. Eh, Kurang tahu saya. Saya silakan Kayaknya ditanyakan buka, ke Pak Dok. buka lidah kemarin, oh uzur sakit yang disampaikan di Hmm. itu sama kami kemarin, Ustadz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Desi dan masuk. Masih ada beberapa lagi, insya Allah nanti akan bergabung. Varianto masuk ya, dokter. Ada kayaknya. Ya, Eh, masuk. Bu Desi apa kabar? Alhamdulillah. Libur panjang Bu Desi sampai lupa mau kuliah lagi. Ya, betul, Bu. Kita udah kasihkan ya. Baik. Kalau Pak Dokter Bu Desi jarang ikut Zoom, tapi nanti nilai paling tinggi. Oh iya ya, ngerti. Tapi aduh, emang luar biasa ya, pinter kali, Bu. Iya. Kita masih sisa mikir kayaknya kok kita mau, Bu. Ya kan, Pak Dokter kan jarang ikut Zoom ya kan? Tapi Nggak nanti pernah. tiba hasil ujian, nilainya lebih tinggi dari kita ya kan? Dia luar biasa, makanya saya aduh malu jadi kita ya. Biarinlah, Bu lah. Apa Kita kalau Bu? apalagi, Bu. Iya, kalau Baik. Bu bukan usaha belajar. Iya, Kita mulai, Bu ya. Kita mulai, baik, kita mulai. iya, bangga-bangga Pak Ustadz ya. Baik. Silakan mic-nya di mute dulu. Kita insya Allah mulai. Dan ya. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Ahlan wa sahlan para peserta sekalian. Kita alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam forum kajian ya, forum kuliah online di sini. Kemarin kita telah libur panjang, ya, kurang lebih sekitar 1 bulan, dan insya Allah pada malam ini kita akan mulai kembali belajarnya. Ya. Untuk materi-materi di semester kedua ini kita ada beberapa pelajaran baru, satu pelajaran baru yaitu fiqhul ibadah, ya, fiqhul ibadat yang menggantikan kemarin hadis, ya, materi hadis di semester satu. Ya. Untuk semester 2 ini kita menggantikannya dengan fiqhul ibadah. Dan kitab yang akan kita pelajari kali ini adalah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fid Din. Ya. Manhaju As-Salikin. Ya. Buku ini merupakan karangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di situ bisa dilihat namanya ya. Ya. Yang mana beliau ini merupakan, ya, ulama dari negeri Saudi Arabia di beberapa dekade yang lalu, dan beliau juga merupakan guru dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau merupakan ulama yang terkenal ya. Kalau Syekh Utsaimin kita sudah tahu semuanya siapa beliau, kemudian juga sepak terjang beliau dalam dunia dakwah, kemudian juga karya-karya beliau. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, maka ini merupakan guru dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin.
Karya-karya beliau juga terbilang cukup banyak sekali dan yang paling terkenal ya, adalah kitab tafsir yang berjudul Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, Taisir Karim Ar-Rahman yang merupakan tafsir ringkas dari Al-Quran Al-Karim 30 juz. Dan ini merupakan kitab yang paling terkenal dari yang beliau tulis. Beliau juga memiliki banyak sekali muallafat, yaitu kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah kitab fikih, yaitu kitab Manhajus Salikin ini. Ya. Kemudian juga ada beberapa kitab fikih yang lain. Beliau juga menulis beberapa syarah dari kitab Tauhid, ya, dan juga beberapa cabang ilmu qawaid fikhiyah dan juga lain-lainnya. Banyak sekali karya beliau ya, yang tersebar, yang tercetak, dan semuanya bisa kita cari di internet secara gratis. Baik, kita mulai pada halaman eh, halaman 29. Baik, silakan dibuka di halaman 29. Di situ ya. Di share screen sudah nampak. Kita akan mulai langsung dari muqaddimah yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wasallam. Amma ba'du. Baik, kita akan langsung ke pengantarnya. Fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Ya. Ini merupakan kitab mukhtasar. Mukhtasar artinya kitab yang ringkas. Kitab mukhtasar artinya kitab yang ringkas. Fil fikhi, dalam fikih ya, yang membahas tentang fikih. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Yang aku kumpulkan padanya bainal masail, antara masalah ya, poin-poin poin-poin penting, wad dalail, beserta dalilnya. Beserta dalilnya. Jadi keistimewaan dari kitab fikih yang beliau tulis ini ya, kitab ini menyerupai matan fikih pada umumnya ya, yang sering kita jumpai dalam fikih-fikih mazhab seperti fikih mazhab Syafi'i seperti matan Abi Syuja ya. Kemudian juga dalam mazhab Hambali seperti Zadul Mustaqni' dan lain sebagainya. Hanya saja kelebihan beliau membawakan dalil dalam setiap masalah, atau sebagian masalah beliau bawakan dalilnya, dan ini tidak terdapat pada matan fikih mazhab. Seperti matan Abi Syuja, di sana terlepas atau tidak disebutkan di sana dalil-dalil, hanya disebutkan tentang masalah-masalah, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kemudian kaifiyahnya dan sifat-sifatnya dan seterusnya, tanpa dibawakan dalilnya. Lil ikhtisar ya. Mereka menyusun kitab demikian karena untuk memperingkas. Namun di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, walaupun beliau menulis kitab fikih yang ringkas, namun beliau masih menyertakan dalil-dalilnya. Ya. Dan inilah yang paling penting. Waqtasartu fihi ala ahammil umur. Dan beliau hanya memfokuskan, iktasar artinya meringkas atau memangkas, fihi ala ahammil umur. Hanya pada perkara-perkara yang paling penting saja. Dalam masalah-masalah fikih beliau hanya membawakan yang terpenting. Wa a'dhamuha naf'an, dan yang paling banyak manfaatnya. Li syiddati darurati ila hadzal mawdu'. Karena begitu pentingnya, darurah itu begitu pentingnya
ila hadzal mawdu', poin-poin ini. Wa katsiran ma attasiru 'ala an-nass idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan kadang atau banyak hal beliau hanya fokus pada nas. Nas ini teks dalil, baik itu ayat atau hadis. Beliau hanya membawakan ayat atau hadis tanpa menyebutkan masalah, ya. Idza kana al-hukmu fihi wadihan, apabila hukum dalam dalil tersebut jelas, ya. Lisuhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in, supaya mudah untuk dihafal dan dipahami bagi para pemula. Li'annal ilma ma'rifatil haqqi bidalilihi. Inilah poin terpentingnya dalam paragraf ini. Ilmu adalah mengetahui kebenaran serta dalilnya. Baik. Ini poin terpenting dalam paragraf ini. Yang disebut ilmu atau seorang mendapatkan ilmu atau menguasai suatu ilmu apabila dia mengetahui kebenaran beserta dalilnya, mengetahui suatu poin-poin dalam suatu masalah beserta dalilnya, landasan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kadang seseorang hanya mengetahui poin masalah, misalnya tentang ditanya bagaimana cara wudu. Cara wudu dia gampang, dia melakukannya setiap hari. Namun ketika ditanya apa dalil kaifiyah wudu, dalil tentang tata cara wudu, nah di sana baru banyak sekali, ya, masyarakat yang tidak hafal dalilnya. Banyak masyarakat yang tidak hafal dalilnya. Apa ayat yang menyebutkan tentang kaifiyah itu? Apa hadis yang menyebutkan tentang kaifiyah wudu dan seterusnya? Walaupun memang masyarakat mengetahui, ya, secara garis besar wudu kaifiyahnya, ya, bentuk-bentuknya seperti apa mereka tahu. Namun, ya, banyak yang belum hafal dalilnya. Ya, disebut ahli ilmu atau orang alim adalah mereka yang tahu, ya, tahu kebenaran, tahu tentang tata cara wudu tadi, beserta dalilnya, dan juga tahu dalilnya apa, ayatnya mana, kemudian hadisnya apa. Itulah yang disebut sebagai ilmu. Ahli ilmu adalah yang mengetahui kebenaran beserta dalilnya. Baik. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah biadillatiha minal kitab. Baik, ini poin terpenting dalam paragraf kedua. Disebut fikih atau seorang yang faqih dalam agama adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ma'rifah artinya mengetahui. Ahkam asy-syar'iyyah artinya hukum-hukum syar'i. Al-far'iyyah, far'iyah itu artinya cabang, namun yang lebih langsung maknanya adalah yang berupa amalan. Yang berupa amalan biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah, dari hadis Nabi, wal ijma' ulama, wal qiyas sahih, dan juga qiyas yang sahih. Baik. Itulah yang disebut sebagai fikih. Orang yang faqih, ya, pelakunya disebut orang faqih, ya. Orang yang faqih adalah dia yang mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, terutama tentang amalannya, tentang wudu, tentang sholat, tata caranya, syarat-syaratnya, dan seterusnya, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, ya. Jadi dia tahu hukumnya plus dalilnya, ya. Dan inilah yang membedakan antara faqih dengan orang awam, ya. Kalau faqih yang hakiki, dia tahu masalah dan tahu dalilnya.
Adapun orang awam mungkin hanya tahu oh ya, tata cara pengamalan, namun tidak hafal dalilnya. Maka inilah perbedaan antara alim dan awam. Mungkin memang dalam beberapa uh, masalah, misalnya dalam beberapa amalan, orang awam memang mungkin memiliki amalan-amalan yang istimewa, ya mungkin sholatnya banyak, ya. Kemudian sholatnya khusyuk dan seterusnya, ya. Sedekahnya juga kenceng. Namun bedanya adalah dengan orang alim tahu dalil-dalilnya. Mereka mengetahui dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah dan ijma dan juga qiyas. Ya. Jadi orang alim atau orang yang faqih mengetahui hukum beserta dalil-dalilnya. Tentu saja orang yang alim dan orang faqih juga dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Baik. Ini adalah poin terpenting dari muqaddimah. Poin terpenting dari muqaddimah. Ini yang paling penting ya. Dari satu halaman ini yang paling penting. Pertama tadi definisi ilmu ya. Definisi ilmu, kemudian definisi fikih. Baik, saya tuliskan. Poin pertama, definisi ilmu. Dua, definisi fikih. Baik, kemudian kita akan lanjut ke poin berikutnya, masih dalam muqaddimah juga. Al-ahkamu khamsah. Hukum-hukum itu ada 5. Hukum dalam kurung hukum taklifi ada 5. Dan mustalah ini wajib kita ketahui, nanti senantiasa akan berulang-ulang dalam beberapa halaman-halaman berikutnya. Itu kita akan membahas tentang 5 hukum-hukum taklifi. Yang pertama adalah yang namanya wajib. Apa definisi dari wajib? Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di membawakan definisinya bitsamarah, dengan efek, ya. Bukan tentang hududnya, batasannya, namun beliau membawakan definisinya dengan samarahnya, ya. Buah atau manfaat ketika seorang melakukan sesuatu yang wajib. Ketika seorang melakukan sesuatu yang wajib, maka dia akan huwa ma usiba fa'iluhu. Usiba artinya diberi pahala. Fa'iluhu pelakunya. Pelakunya diberi pahala. Wa uqiba tarikuhu. Dan yang meninggalkannya akan dihukum. Baik itu hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Jadi inilah definisi wajib. Orang yang melakukannya akan diberi pahala, dan orang yang meninggalkannya akan dihukum, dijatuhi hukuman. Contoh adalah sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Jadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah haram. Definisi haram adalah didduhu, lawan katanya. Kita tuliskan di sini berarti pelakunya dapat dosa, ya. Pahala lawan katanya dosa, ya. Dan yang meninggalkannya dapat pahala. Pelakunya dapat dosa dan yang meninggalkannya dapat pahala. Ya, itulah definisi dari perbuatan yang haram. Contoh syirik. Contoh syirik, kemudian membunuh tanpa hak, ya, dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Orang yang melakukan syirik maka dia dapat dosa, dan ketika orang meninggalkan perbuatan syirik maka dia mendapatkan pahala. Baik, itu haram. Yang ketiga, makruh.
Apa itu makruh? Ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Definisinya adalah yang meninggalkannya dapat pahala wa lam yu'aqab fa'iluhu, dan yang melakukannya tidak dihukum. Makruh. Itulah definisi dari makruh. Orang yang meninggalkannya dapat pahala dan orang yang melakukannya tidak dihukum. Contoh, melirik dalam sholat. Perbuatan melirik dalam sholat, ya, melirik dengan mata saja, ya, bukan dengan gerakan kepala. Kalau dengan gerakan kepala dan itu nampak secara jelas, maka itu haram. Namun, kalau hanya sekedar melirik saja dengan mata, maka itu hukumnya makruh. Melirik ke kanan, ya. Ketika sholat dia melihat ada anak-anak di sebelahnya lagi berisik, dia lirik-lirik. Ketika sholat depannya ada orang pakai baju bergambar, kemudian dia lihat-lihat, maka itu termasuk perbuatan melirik dalam sholat yang hukumnya makruh. Baik, itu nomor 3. Nomor 4, al-masnun, atau istilah yang lainnya adalah mustahab, ya, atau sunnah, atau nafilah, ya. Masnun, mustahab, sunnah, atau nafilah. Itu uh, definisi yang lain atau persamaan kata dari kata masnun. Apa definisi dari masnun atau sesuatu yang sunnah? Yang sunnah adalah didduhu, ya, kebalikan dari makruh. Yang melakukannya dapat pahala dan yang meninggalkannya tidak dapat dosa. Orang yang melakukannya akan dapat pahala dan orang yang meninggalkannya, tidak mengerjakannya, dia tidak dapat dosa. Contoh, sholat rawatib, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, ya. Sunnah qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Demikian pula ada qiyamul lail, ada tahajud, ya, ada witir, kemudian ada puasa sunnah dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan yang sifatnya mustahab atau sunnah. Kemudian yang kelima, wal mubah, adalah sesuatu yang mubah. Definisi mubah adalah huwallazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Yaitu yang fi'luhu, mengerjakannya, wa tarkuhu, dan meninggalkannya. Meninggalkannya. Fi'il itu mengerjakan, tarkuhu meninggalkan. Ala haddin sawa, sama saja hukumnya. Sama saja, ya. Maksudnya, ya, dia tidak ada pahala dan tidak ada dosa, ya. Ketika seorang melakukan sesuatu yang mubah, maka sebenarnya dia tidak dapat pahala dan juga dia tidak mendapatkan dosa. Ya, contoh banyak sekali sesuatu yang mubah adalah orang makan. Makan, contoh, makan nasi. Ya, orang makan nasi. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asal, ya, kita berbicara tentang hukum asal. Adapun nanti niat-niat yang mengiringi dari perbuatan tersebut, maka itu berbeda-beda. Misalnya orang makan nasi, sahur, ya. Sahur dia makan nasi, maka ini berpahala. Makan nasi supaya dia kuat untuk bekerja di hari-hari tersebut, ya, maka itu dapat pahala.
Namun asalnya dia hukumnya adalah mubah. Sesuatu yang mubah akan menjadi berpahala sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka yang mubah tadi akan menjadi berpahala. Baik. Itulah 5 hukum taklifi yang wajib kita ketahui. Jadi yang ketiga adalah 5 macam hukum taklifi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Ustadz. Ya, silahkan. Tadi ilmu itu mengetahui kebenaran beserta dalilnya ya, Ya, dari Al-Quran betul. dan hadis. Ya. Gimana tips ini biar lebih mudah ini menghafal dalil-dalil ini Ustadz? Begini, ada beberapa tingkatan dalam mengetahui dalil. Pertama, dia pernah membaca dalil Quran dan dalil hadis, ya, dan dia paham sebatas itu. Dia tahu, ya, atau dia tahu suatu masalah ini ada dalilnya di Quran dan juga hadis, dan dia pernah baca dan dia paham dalil tersebut. Ini tingkatan yang dasar. Ya. Dan tingkatan yang lebih dari itu dia hafal. Jadi apakah semua orang dituntut untuk hafal dalil? Tidak. Tidak semua orang dituntut untuk menghafalkan dalil. Misalnya dalil tentang wudhu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Semua orang tidak dituntut untuk tahu dalil itu, untuk hafal dalil itu. Namun dia wajib tahu bahwasanya wudhu ada dalilnya. Ya. Dia wajib tahu kalau wudhu itu ada dalilnya dan dalilnya adalah ayat ini di Quran surat Al-Maidah dan juga ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang itu. Sebatas itu ya. Jadi itu adalah eh, wajibnya. Yang wajibnya dia tahu ini ada dalilnya. Dalilnya di Quran dan hadis. Apakah nanti dia hafal atau tidak, maka itu masalah yang lain. Ya. Jadi yang paling wajib dia tahu ini ada dalilnya. Kemudian kalau dia lupa nanti dia bisa cek lagi, dia cek di Google dalil tentang wudhu seperti itu keluar dan dia bisa ingat lagi. Ya. Itu yang paling penting. Kalau menghafal maka itu adalah hukumnya nafilah, hukumnya sunnah. Menghafal dalil-dalil itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang memiliki kapasitas, memiliki kelonggaran waktu, memiliki kecerdasan, dan memiliki kesempatan, maka yang paling bagus adalah dia menghafal dalilnya. Namun apabila orang tidak memiliki itu semua, nggak punya waktu, ya, kemudian juga dia sibuk, ya, kemudian ada banyak pikiran, ya, maka dia tidak dituntut atau tidak diwajibkan untuk menghafal dalil-dalil tersebut. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin Baik ditanyakan? Ustadz. Terus ini tentang makruh. Ini Betul. makruh kan contoh melirik dengan mata ketika Hmm. sholat. Ini selama ini yang kita tahu kalau kayak makanan, makanan yang agak beraroma menyengat itu gimana Ustaz? Kan jengkol, pete itu apa sih hukumnya itu? Ya, itu makruh ketika dia nanti berkumpul dengan orang-orang. Ya, kalau misalnya dia habis itu mau kumpul dengan anaknya atau suaminya atau istrinya dan mereka tidak suka dengan aroma itu, maka hukumnya makruh. Atau dia pengen kumpul dengan teman-temannya atau dia datang ke pengajian, ya, dan sebelumnya dia makan jengkol, maka hukumnya makruh. Ya, jadi Makruh hukumnya Ustaz ya, bukan menzalimi orang lain ya dengan aroma yang bau itu ya. ya, termasuk menzolimi. Kalau orang lain sampai terganggu, maka itu termasuk menzolimi. Tapi kalau orang lain tidak, ya nggak masalah. Kalau mungkin Menzalimi satu berarti keluarga itu udah suka semua, udah nggak? jatuh ke haram ya. Udah haram ya Ustaz ya. Wallahu a'lam apakah sampai ya tergantung nanti efeknya ya. Efek yang ditimbulkan bagaimana. Karena sebagian orang juga tidak merasa masalah. Ya. Sebagian orang juga suka-suka saja dengan aroma itu. Namun kalau ada orang yang sangat tidak suka gitu, maka ini ditakutkan menjadi sesuatu yang haram. Seperti itu. Baik. Baik. Kita lanjut. Boleh. Baik. Kita lanjut ke bab yang berikutnya. Kita butuh harah. Sebenarnya ini harus dipercepat ya. Kita butuh harah, kita langsung ke Miyah.
faslul awal yaitu miyah. Miyah adalah ma, artinya air. Miyah atau nama lainnya adalah ma dalam bahasa Arab, al-ma'u, artinya air. Bab tentang air, yaitu tentang air. Baik. Biasanya di bab awal dari kitab fikih akan dibahas di sana tentang toharoh, ya, beserta dengan hal-hal yang bersinggungan dengan toharoh tersebut. Toharoh itu ada dua, wudhu dan mandi. Dan wudhu pasti butuh air. Ya, wudhu dan mandi, alat bersuci itu adalah air. Maka di sini perlu kita pelajari tentang air, macam-macamnya dan juga hukum. Wa amma shalah, adapun salat, falaha syurutun tataqaddama 'alaiha. Salat memiliki beberapa syarat yang wajib, syurut yang wajib untuk diadakan sebelumnya. Tataqaddama, diadakan sebelumnya. Ya, sebenarnya di sini kan membahas tentang salat ya. Toharoh itu pasti kaitannya dengan salat. Hubungan antara toharoh dan salat adalah toharoh merupakan syarat sah seorang salat. Oke. Jadi untuk menjadi sholat yang sah dia harus taharah dulu. Makanya di sini dibahas tentang taharah beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari air, dari bejana, kemudian wudhu, tata caranya. Baik, yang pertama adalah taharah. Syarat, kita tulis di sini. Syarat sholat nomor 1 adalah taharah. Syarat sholat yang pertama ada beberapa macam, ya syarat sholat ada beberapa macam. Yang paling utama adalah taharah. Yang nomor 1 adalah taharah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat bighairi tuhurin, tanpa tuhurin, bersuci, dalam kondisi suci. Ya, jadi orang yang tidak suci maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar, maka siapa saja yang belum atau tidak bersuci dari hadas akbar, wal asghar, dan juga hadas yang kecil. Asghar itu kecil. Wan najasah, dan tidak bersuci dari najis, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya. Salatnya tidak sah. Dalam kurung, salatnya tidak sah. Ya, jadi seorang wajib untuk bersuci sebelum salat. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan suci dari najasah. Dan najasah. Toharoh di sini berarti adalah suci dari hadas dan najis. Kita kembali sebentar. Syarat sholat nomor 1 ya adalah suci dari hadas, ya, hadas kecil, besar, ya, dan najis. Ini yang pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Hadas kecil yaitu seseorang, contohnya buang air kecil, buang angin, buang air besar, ya. Kemudian hadas akbar itu seperti haid, nifas, kemudian apa namanya, jima, ya, dan ihtilam, mimpi basah, dan seterusnya. Najasah adalah sesuatu yang najis, seseorang terkena sesuatu yang najis. Bedanya hadas dengan najis, beda hadas dengan najis. Kalau hadas itu yang keluar dari tubuh, ya. Kalau najis adalah zat di luar tubuh, ya.
yang bersifat najis. Itulah perbedaan antara hadas dan najis. Hadas buang angin, ya. Kemudian kencing, ya. Ketika seorang buang angin, buang kencing, maka dia berhadas. Adapun kencingnya itu, ya, ketika dia sudah keluar dari tubuh, maka itu disebut sebagai sesuatu yang najis. Jadi najis ini adalah benda di luar tubuh. Kalau masih di dalam tubuh, dia tidak najis. Misalnya seorang menahan kencing, ya. Seorang menahan kencing bukan berarti dia membawa najis, atau menahan buang air besar, bukan berarti dia membawa najis, ya. Karena dia belum keluar. Sesuatu yang dikatakan najis adalah ketika kencingnya tadi telah keluar dari tubuh manusia. Ketika telah keluar, maka dia dihukumi dengan najis. Dan jika terkena kulit atau terkena baju, ya, atau terkena tempat, maka dia wajib dibersihkan. Itu perbedaan hadas dan najis. Baik. Wat-taharatu naw'an. Bersuci ada dua macam. Ahduhuma at-taharatu bil ma' wa huwa al-asl. Bersuci ada dua macam, ya. Sini dua macam bersuci. Yang pertama adalah taharatu bil ma' wa huwa al-asl, dan ini mencakup wudu dan mandi. Mandi besar. Ya, taharah bil ma' yaitu wudu dan mandi. Baik. Fakullu ma'in nazala minas sama. Setiap air nazala turun minas sama dari langit. Au naba'a minal ardi, atau muncul dari perut bumi, sumur, ya, kemudian mata air yang mengalir menjadi sungai. Fahuwa tahurun, maka hukumnya adalah tahur, yaitu suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbas, mensucikan hadas dan juga akhbas. Akhbas adalah najis, ya. Jadi dia, air itu bisa mensucikan hadas. Orang yang buang air, dia tersucikan dengan air ini, air yang suci. Kemudian air yang suci juga bisa membersihkan najis. Apabila misalnya ada kotoran, misalnya apa namanya, anak kecil kencing di lantai, maka membersihkannya dengan diguyur air. Walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi syai'in tahir. Baik. Tadi ya, asalnya air itu adalah suci. Walau taghayyara launuhu, walaupun dia berubah warnanya. Au ta'muhu, laun artinya warna. Taghayyara, walaupun berubah. Walaupun berubah warnanya, au ta'muhu, atau rasanya, au rihuhu, atau aromanya, bisyai'in tahir, dengan sesuatu yang suci, dengan syarat, ya, tambahannya, syarat selama masih disebut air, ya. Contoh air sungai, contohnya air sungai, ya, yang agak hijau, ya. Biasanya di beberapa sungai di desa yang sudah jauh dari hulu, ya, ada di tengah-tengah. Biasanya sungainya berwarna agak hijau, ya, karena ada lumut, ya, ada kemudian lumpur, sedikit lumpur, kemudian daun-daunan. Airnya berubah warnanya dari yang airnya asalnya adalah bening, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada aroma, dia sedikit berubah warnanya, sedikit berwarna kehijauan, rasanya sedikit mengandung aroma, aroma lumut, ya, dan aroma lumpur, ya, dan baunya juga sedikit berubah. Namun selama masih disebut sebagai air, maka itu tetap dihukumi suci dan mensucikan, ya, selama masih disebut air.
Adapun ya, tambahan, jika sudah berubah nama, maka tidak bisa disebut digunakan bersuci. Jika sudah berubah namanya, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya teh, ya. Air teh. Air dicampur dengan teh, maka dia dalam bahasa Arab disebut syai. Syai artinya teh. Maksudnya air teh. Untuk bahasa Indonesia mungkin kita masih menyebutnya eh, teh ya, atau wedang teh atau minuman teh. Maka itu sudah tidak bisa digunakan bersuci. Namanya sudah berubah, dia bukan air lagi. Atau kopi diseduh dengan air, maka dia sudah disebut sebagai minuman kopi dan bukan disebut sebagai air, bukan air mutlak maksudnya. Seperti itu. Maka jika sudah berubah nama, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air dicampur dengan buah-buahan di jus, maka sudah berubah hukum namanya menjadi jus. Bahasa Arabnya disebut asir, asir, jus. Dan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, maksudnya di sini ya, air yang masih suci tadi adalah air yang mungkin berubah, namun berubah dengan perubahan yang tidak terlalu berpengaruh. Seperti contohnya tadi, air terkena air sungai yang agak kehijauan, maka itu masih suci dan mensucikan. Ya. Kemudian contoh lain, air terkena sedikit sabun. Ya. Orang nyemplungin sabun batang di bak mandi dan warnanya sedikit berubah menjadi keruh. Ya. Maka itu tetap hukumnya sebagai air yang tohur, suci dan mensucikan. Karena perubahannya hanya perubahan sedikit dan tidak sampai mengubah definisi dari air tersebut. Baik. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, hukum asalnya, la yunajjisuhu, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun, ya. Maksudnya selama sifat-sifatnya tidak berubah, warnanya tidak berubah secara drastis, rasanya tidak berubah secara drastis, aromanya juga tidak berubah secara drastis. Baik. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najis. Apabila taghayyara, air tersebut berubah, bi ahadu awsafihi, salah satu sifatnya binajasatin, dengan najis, ya, fahuwa najis yajibu ijtinabu, maka hukumnya najis dan wajib untuk dijauhi, wajib dijauhi, ya. Contohnya air yang di ember, kemudian ada anak kecil kencing di ember tersebut, maka airnya berubah aromanya sedikit agak pesing, ya. Maka airnya disebut air najis. Walaupun tidak sampai merubah semua sifat-sifatnya, tidak jadi kuning, ya. Namun dia sudah beraroma dengan aroma air kencing, maka itu sudah dihukumi najis dan wajib dijauhi. Harus dibuang. Dibuang, tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk bersih-bersih. Harus dibuang. Baik. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Asal dari segala sesuatu, ya, segala sesuatu dari tanah, kemudian batu, air, tumbuhan, ya, kemudian makanan, dan lain-lain, pakaian, hukumnya adalah toharoh. Toharoh itu artinya suci, ya. Wal ibahah, ibahah itu mubah, ya. Hukumnya suci dan mubah. Hukum asal segala sesuatu itu suci dan mubah. Tanah, dimanapun tanah itu berada, hukum asalnya adalah suci. Kecuali kalau memang diketahui ada najis di situ.
Batu, ya, batu di gunung, batu depan rumah, batu di kali, hukum asalnya adalah suci. Kecuali kalau diketahui secara jelas ada najis di situ. Air juga demikian, air di gunung, air di sumur, air di sungai, ya, selama dia jelas, ya, sucinya dan tidak terkena najis maka dihukumi suci. Makanan dan pakaian dan semuanya itu pun juga suci. Ya. Benda-benda yang padat, jamadat, ya, benda-benda padat, HP misalnya, kemudian ada meja, ada laptop, ya, ada kursi, ada meja, ya, dan seterusnya, hukum asalnya adalah suci, bukan benda najis, ya. Dan hukumnya mubah untuk digunakan. فَإِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ, apabila seorang muslim ragu fi najasati ma'in, tentang najisnya suatu air, au thawb, thawb itu pakaian, ya, au buq'ah, buq'ah itu tempat, au ghairiha atau selainnya, fahuwa tahir, maka hukumnya adalah suci, ya. Misalnya dia kejatuhan air dari genteng, ya. Air hujan turun, ya, kemudian lewat genteng, genteng kemudian lewat talang, ya. Ada talang pancuran air kemudian jatuh, maka air tersebut hukumnya adalah suci. Mungkin dia ragu, oh, barangkali ada kucing di atas yang buang air, ada yang air apa namanya, tikus di atas yang kencing, atau segala macamnya, ada bangkai lah semacamnya. Namun apabila itu hanya berupa prasangka dan dia tidak melihatnya secara langsung, maka itu tidak dianggap, ya. Keraguan tersebut tidak dianggap jika hanya sebatas keraguan saja. Namun kalau memang benar dia melihat ada kotoran kucing di genteng, maka itu sudah menjadi sesuatu yang yakin, ya, sesuatu yang yakin. Hukumnya berubah menjadi najis, ya. Air yang kena tadi, genteng yang terkena kotoran kucing, hukumnya menjadi najis. Baik. Au tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadas fahuwa tahir. Atau ada orang yang yakin telah bersuci, tayaqqana ada artinya yakin, taharah artinya bersuci, ya, ada orang yakin telah bersuci, wa syakka fil hadas dan ragu berhadas, fahuwa tahir, maka dia tetap dalam kondisi suci. Contoh, ada orang wudhu sholat maghrib, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya, dan ketika azan isya dia pengen sholat isya, namun dia mikir-mikir apakah tadi antara maghrib dan isya dia buang angin atau dia kencing atau apa, ya. Selama dia masih berupa syak atau itu ragu-ragu, maka dia tetap dihukumi suci. Dia tetap dihukumi sebagai suci, ya. Jika hanya sebatas syak saja. Namun kalau memang sudah yakin betul, dia ingat betul dia tadi buang angin, ya, maka itu hukumnya berubah menjadi tidak suci lagi dan wajib mengulang toharoh. Baik. Dalilnya adalah terrajuli, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salah. Dia apa namanya, terbesit pikiran di kepalanya, annahu yajidu syai'a fis salat, ada sesuatu yang dia dapatkan dalam salat, yaitu dia apa namanya, ragu-ragu, dia buang angin karena perutnya kruyuk-kruyuk misalnya, kruyuk-kruyuk, dan dia ragu apakah ini buang angin atau bukan. Eh, Maka kemudian dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yansarif, dia tidak apa namanya, tidak usah pergi pergi dari sholat, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, sampai mendengar suara kentut, ya, misalnya, au yajidu rihan, atau mendapati rih, aroma aroma buang angin tadi, atau mendapati aroma dari angin tadi, itu angin dalam
angin kentut tadi, ya seperti itu. Ya. Jadi kalau hanya sebatas keraguan, maka dihilangkan keraguan tersebut dan dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya, namun kalau memang sudah benar-benar keluar, ya dia kerasa benar telah keluar angin, maka dia batalkan sholatnya dan ulang wudhunya. Wallahu a'lam. Baik. Fasul miyah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan bab ini. Masih ada beberapa bab. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Ya, satu-satu dulu. Silahkan. Angkus saja duluan. Baik, Ustaz. Ya, Izin tanya, Ustaz. ya, Kadang kalau kita mencuci itu di mesin cuci tercampur tuh ada antara pakaian yang najis, kena najis, dan pakaian yang lain dikumpulkan terus dimasukkan ke mesin cuci terus dikasih air sekali, dicuci, udah dirasa udah bersih dikeluarkan. Itu kalau dengan sekali aja sudah menghilangkan najis atau belum, Ustaz? Dikasih baik. air sekali gitu, nggak ditambahin lagi setelah sekali dibilas gitu, Ustaz. Patokan dari najis yang apa namanya? Patokannya adalah najis tersebut sudah benar-benar hilang. Inilah yang menjadi poin pentingnya. Walaupun cuma sekali, tapi selama najis di pakaian tersebut hilang itu sudah cukup. Karena memang tidak ada syarat apakah harus 2 kali, 3 kali. Tidak ada syarat bilangannya. Yang disyaratkan adalah dia hilang. Apa namanya, zat najisnya tadi hilang, kemudian aromanya sebagian besar hilang atau warnanya juga sebagian besar sudah hilang. Itu yang disyaratkan secara syar'i. Adapun sesuatu yang lainnya mungkin masih ada sedikit dari warnanya, ya. Warna darah mungkin sedikit, itu tidak mengapa. Selama apa namanya sebagian besar najisnya dan zat najis tersebut sudah hilang, maka itu sudah cukup. Jadi dicek itu tadi apakah benar-benar sudah hilang. Ya. Adapun bilangan maka itu tidak disyaratkan. Yang rajih menurut Syekh Abdul Rahman An-Nasr Sa'di kemudian dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bilangan itu tidak disyaratkan. Yang paling penting adalah hilangnya najis tersebut. Ya. Jika sekali sudah hilang maka cukup. Apabila enggak ya ditambahin lagi. Seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, jazakallah, Ustaz. Baik. Barakallahu. Anak tadi Ustaz. Ya, Oh, jadi ini suatu kasus, Anda langsung melihat ini kan, ada sungai jernih di hulu permukiman non-Muslim ya. ya, Ada. Jadi tapi air ini ke hilir dipakai penduduk juga. Maksudnya masih banyak di sekitar situ orang ke sungai gitu untuk mandi sekalian wudhu gitu, masih banyak di sungai penduduk tersebut. Cuman di hulu saat itu ada babi mengapung, ada mungkin mereka beternak babi di hulu kan, ya, karena itu permukiman non muslim, di hilir ini permukiman yang ini orang kita Islam. ya. Jadi ada babi mengapung, gimana itu airnya itu air sungai tersebut? Ya, yang najis hanya di sekitar bangkai tersebut, ya. Karena air sungainya kan banyak, ya. Lebih dari 2 kula. 2 kula itu 2 tandon besar. Maka itu tidak dihukumi najis. Air sungainya tetap dihukumi suci. Yang penting dia tidak apa namanya najis dari babi tadi tidak nyangkut, ya. Najis dari babi tadi tidak nyangkut dan dia cukup di apa namanya dibuang lagi. Dibuang lagi, kemudian air yang datang berikutnya itu sudah bisa mensucikan bekas yang dilewatinya. Seperti itu. Allahu a'lam. Oh gitu Ustaz ya. Ya. Hmm. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, ada lagi. Kita masih ada sekitar 3 bab. Kita percepat, ya. Babul aniyah artinya bejana. Bejana, tahu tempat air. Bisa berupa ember, gayung, ya, kemudian ya segala jenis tempayan, ya, baskom dan semacamnya yang bisa menampung air. Ya. Babul aniyah, ya. Jadi karena air itu benda cair dan dia harus ditampung, maka di sini perlu dikaji tentang hukum-hukum tempat tadi, tempat menyimpan air. Ada tumbler, kemudian kalau zaman dulu itu orang menyimpan air untuk minum itu dalam kulit, ya. Jadi kulit kambing kemudian dibersihkan dan dibuat tumbler. Bentuknya seperti, ya,
apa namanya tempat air minum ya, seperti masih ada beberapa tempat yang masih membudayakan tradisi tersebut. Baik, wa jami'ul awani mubahah. Semua jenis awani, awani itu jamak dari aniyah, ya, tempat-tempat air. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Ember, ya. Kemudian apa namanya tembikar, geriba dari tanah liat itu hukum asalnya adalah mubah. Illa aniyat dzahab wal fiddah, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Fiddah artinya perak, ya. Zahab artinya emas. Emas dan perak. Misalnya gelas emas atau gelas perak, maka itu tidak boleh bersuci dengannya. Wa ma fihi syai'un minha, dan yang apa pada bejana tersebut ada sesuatu dari emas dan minhuma, dari emas dan perak, atau ada bagian yang berupa emas dan perak. Misalnya gelas dari logam kemudian disepuh dengan perak. Ya, gelasnya besi kemudian di luarnya dikasih warna apa ditambahin dengan perak. Maka itu hukumnya haram digunakan untuk minum dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Hukumnya tidak boleh digunakan untuk makan, minum, dan juga bersuci. Wudu atau mandi tidak boleh pakai alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Illal yasira, kecuali sedikit, kecuali sedikit minal fiddah, dari perak, lil hajah, untuk kebutuhan, yaitu untuk menambal misalnya ada gelas yang pecah, gelas dari logam pecah, kemudian ditambal dengan menggunakan perak, maka itu dibolehkan. Ya. Namun biasanya itu hanya terjadi pada zaman dahulu. Namun zaman sekarang sudah tidak ada orang menambal pakai perak. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. La tashrabu, jangan minum fi aniyah, di aniyah bejana zahab wal fiddah, emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan makan fi sihafiha, di piring mereka, di piringnya, piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya ya bejana emas dan perak lahum, untuk orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk orang mukmin di akhirat, ya. Jadi kita dilarang untuk menggunakan bejana emas dan perak untuk makan, minum, berwudu, mandi, ya. Karena itu merupakan apa namanya? Benda-benda yang akan digunakan oleh orang mukmin di surga. Hukumnya adalah haram untuk digunakan di dunia. Karena itu merupakan benda yang memang apa namanya disediakan bagi orang mukmin yang ada di surga. Baik. Kemudian bab berikutnya babul istinja, bersuci, wa adabu qada'il hajah, dan adab buang hajat. Qada'il hajah artinya buang hajat. Yustahabbu, disunnahkan. Idza dakhala al-khala, jika masuk khala. Khala itu tempat buang air. Ayyuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan kaki kiri. Wa yaqulu bismillah, dan mengucapkan bismillah. Bismillah ini sebelum masuk, ya. Bismillah sebelum memasuk itu WC, tempat buang air. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doanya adalah, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari ya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Khubuthi adalah setan, ya, laki, ya, laki. Khaba'is artinya setan perempuan. Wa idza kharaja minhu, dan apabila keluar dari WC, ya, qaddamal yumna, dahulukan kaki kanan. Wa qala ghufranaka, dan doanya adalah ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji Allah yang telah menghilangkan adza. Adza itu kotoran. Wa 'afani, dan menyehatkanku, ya. Karena orang yang buang kotoran maka itu bukti tubuhnya sehat, pencernaannya lancar, ya. Apabila seorang lancar buang angin, buang air kecil, buang air besar, maka itu merupakan suatu nikmat yang wajib disyukuri. Baik. Kemudian yang disunahkan yang lain, wa ya'tamidu, ya, bersandar fi julusihi ala rijlihil yusra, dalam duduknya untuk buang air kecil ataupun buang air besar, ya, disunahkan dalam kondisi duduk bagi laki-laki ataupun perempuan. Ini sunnahnya dengan duduk atau jongkok. Wa ya'tamidu ala rijlihi al yusra, ya, bersandar pada kaki kiri, ya. Kaki kiri, kaki kanan sedikit dinaik, ditegakkan ke atas, dinaikkan. Wa yansibul yumna, dinaikkan. Yansib artinya dinaik, yunsab al yumna, dinaikkan kaki kanan. Baik, ini sunnah, hukumnya adalah sunnah. Bersandar pada kaki kiri, ya, kemudian menaikkan kaki kanan, hukumnya sunnah. Namun kalau bersandar pada kedua kaki, ya, seperti orang buang air besar di WC, maka itu juga tidak mengapa, ya. Tidak mengapa bersandar pada kedua kaki secara langsung, ya. Baik, itu sunnahnya demikian. Namun yang lebih afdal pada kaki kiri saja. Namun kalau pada dua kaki maka tidak mengapa. Baik. Wa yastatiru biha'itin aw ghairihi, dan dia wajib istitar. Istitar artinya menutup diri, menutup aurat. Biha'itin, ya, dengan dinding. Maksudnya buang airnya di belakang dinding. Kalau sekarang sudah di dalam kamar kecil, ya, di dalam kamar kecil ada pintunya. Au ghairihi, atau semacamnya, ya. Kalau dulu orang buang air besar maka dia buangnya di tempat yang jauh dari pemukiman, atau kalau di desa-desa, ya, di sungai, ya, atau di tempat-tempat tertentu yang tidak terlihat dari uh, masyarakat warga sekitar. Dan ini hukumnya wajib, ya. Hukum wajib, ya. Istitar atau menutup diri itu hukumnya wajib, ya. Menutup diri, menutup aurat ketika buang air itu hukumnya wajib, ya. Wajib menutup diri secara total, bukan hanya bagian bawahnya saja, namun yang wajib ditutupi adalah seluruh badan, ya. Seluruh badannya. Ya, bihaitin. Maka di sini disebutkan haid, dinding, berarti dindingnya menutup seluruh badannya, bukan hanya separuh badan. Kalau separuh badan maka itu tidak dikatakan istitar. Ya. Di beberapa tempat jamban hanya sepinggang, ya. Dan itu tidak memenuhi syarat istitar, menutup diri, dan kurang, ya. Maka harus dindingnya itu dinding yang tinggi yang bisa sampai menutupi kepala, ya, badan atau kepala orang tersebut. Wa yub'idu in kana fil fadha, dan menjauh apabila, yub'id artinya menjauh. In kana fil fadha, apabila fadha itu tempat lapang. Tempat lapang ini biasanya di daerah gurun, dan di daerah negara Arab yang luas, maka dia menjauh dan ini sampai dia tidak terlihat. Ya, mungkin dia nanti mencari di balik batu dan semacamnya.
Wala yahillu lahu an yaqdiya hajah, dan tidak dihalalkan, tidak halal untuk buang hajat di pertama torik, jalan, jalanan, ya jalan orang, baik itu jalan motor atau jalan orang, jalan kaki, ya trotoar, itu tidak diperbolehkan. Au mahalli julusin nas, tempat duduknya orang, ya di gazebo, ya kemudian di taman, ya atau di tempat orang nongkrong, ya maka itu tidak boleh orang buang hajat di situ, hukumnya haram, ya hukumnya haram. Au tahta asjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya, kenapa harus berbuah yang diharamkan? Karena kalau pohon berbuah pasti orang akan datang ke pohon tersebut untuk mengambil buahnya. Adapun kalau pohonnya bukan pohon berbuah atau pohon yang tidak di apa namanya, tidak dijamah manusia, orang tidak suka dengan pohon tersebut, maka ini hukumnya hukum kembali ke hukum asal, yaitu mubah selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama dia bisa memenuhi syarat-syarat yang lain, terutama istitar. Au fi mahallin yu'dhi bihin nas, atau di tempat yang bisa mengganggu manusia. Di tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia, di misalnya di uh, balik dinding, ya di dinding rumah atau di depan toko, ya yang merupakan itu perbuatan yang mengganggu, ya. Biasanya banyak orang atau di terminal, ya di pojok-pojok terminal itu hukumnya haram untuk buang air di pojok-pojok tersebut. Baik. Wala yastaqbilul qiblah, dan tidak diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Au yastadbiruha, atau membelakangi kiblat, membelakangi kiblat, ya. Hali qada'il hajah, dalam kondisi buang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kita atitumul ghaid, apabila kalian mendatangi ghaid, buang hajat, fala tastaqbilul qiblah bighaitin, maka jangan menghadap kiblat ketika buang hajat, wala baulin, dan juga ketika kencing, wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakanginya, walakin syarriqu au gharribu, tetapi menghadaplah ke timur atau barat." Ya, dalam kurung ini untuk penduduk Madinah. Karena orang Madinah kiblatnya adalah ke selatan. Ka'bah ada di sebelah selatan. Adapun untuk orang Indonesia maka kiblatnya di sebelah barat, agak ke kanan sedikit. Ya, maka untuk orang Indonesia tidak boleh buang hajat menghadap ke barat atau membelakangi barat, arah kiblat tersebut. Kalau untuk orang Indonesia maka menghadapnya ke selatan atau menghadapnya ke utara. Baik. Fa'idha qadha hajatahu, apabila telah selesai buang hajat, istajmara bisalasati ahjarin wa nahwiha. Dia istijmar dengan batu, batu, tisu dan semacamnya, tunkil mahal, yang bisa membersihkan area area tempat najisnya, lubang apa namanya, lubang tempat keluarnya kencing dan air kotoran, ya, dan kotoran yang bisa membersihkan area itu tadi. Tsummastan jabil ma, kemudian dia guyur istinja, ya, guyur dengan air, ya. Ini yang sempurna, yaitu pertama ditisuin dulu, ya, kemudian dengan air. Namun apabila cukup dengan air saja maka itu diperbolehkan juga, ya. Di sini para ulama mengatakan yang paling afdal digabung antara istijmar dan istinja. Ditisuin dulu kemudian disiram dengan air. Itu yang lebih utama. Namun apabila tidak ada atau tidak melakukan hal tersebut dan cukup dengan istinja saja dengan air seperti kebanyakan kita orang Indonesia, maka itu sudah cukup.
Dan bisa untuk membersihkan. Wa yakfi al-iktisar ala ahadihima, dan diperbolehkan iktisar. Iktisar itu pilih salah satu. Ya, boleh pilih salah satu. Istinja pakai air saja atau pakai tisu saja itu diperbolehkan. Namun untuk syarat istijmar dengan tisu itu syaratnya adalah bersih, membersihkan area yang tempat keluarnya kotoran. Wala istijmar, dan tidak diperbolehkan istijmar birraus, tidak boleh pakai, boleh istijmar, tidak boleh istijmar cebok dengan raus. Raus itu kotoran, kotoran kering, ya, kotoran sapi kering misalnya, tidak boleh. Wal idham, idham itu tulang, ya, tidak boleh juga pakai tulang, tulang ayam atau tulang sapi dan semacamnya. Kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu dilarang langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah, demikian pula semua benda yang berharga, ya, seperti makanan, ya, atau kertas, kertas yang masih dipakai, ya, atau benda-benda yang lain yang berharga, HP, kemudian misalnya sarung bantal atau pakaian yang dia pakai, maka itu tidak diperbolehkan selama masih ada benda-benda istijmar yang biasa digunakan, yaitu tisu atau batu. Baik. Kemudian bab terakhir, kita bahas bab terakhir dulu. Izalatun najasah wal asya' an-najisah, menghilangkan najis. Bab menghilangkan najis. Wa yakfi ghusli jami'in najasat 'alal badan, dan cukup untuk mencuci seluruh najis 'alal badan, ya, yang terkena badan, yang mengenai badan, Wan, yang mengenai badan, ya, cukup mencuci semua najis yang mengenai badan, atau mengenai pakaian, awal buq'ah atau tempat, ya, au ghairiha atau selainnya, antazula ainiha, itu syaratnya adalah hilangnya benda najis tersebut, ya. Misalnya air kencing yang mengenai pakaian, maka syarat untuk mensucikannya cukup, ya, diguyur dengan air yang dengannya menghilangkan air kencing yang mengenai pakaian tersebut sampai hilang. Atau misalnya kotoran, ya, kotoran buang air besar terkena kaki misalnya, maka cara mensucikannya cukup diguyur dengan air, ya, sampai hilang kotoran tersebut. Kemudian kalau bisa ditambah dengan sabun dan semacamnya yang supaya lebih menghilangkan bekas-bekasnya. Namun syaratnya adalah cukup benda tadi sudah hilang. Bendanya sudah hilang. Najisnya tadi sudah hilang. Anil mahal, dari tempat tadi, dari tempat yang terkena najis. Lianna syari' lam yashtarat fi jami'i ghuslin najasat adadan illa fi najasatil qalb. Karena syariat Allah Azza wa Jalla lam yashtarit, ya, tidak mensyaratkan fi jami'il ghusli, ya, pada semua pencucian, ya, an-najasat najis adadan, bilangan-bilangan tertentu, kecuali najasatul qalb, kecuali najisnya anjing, ya, air liurnya anjing. Fashtarata fiha sab'a ghasalan, maka syariat mensyariatkan untuk membersihkan bekas air liur anjing dengan 7 kali. Ihdaha bit-turab, yang salah satunya dengan tanah. Fil hadisi al-muttafaq alaih, pada hadis yang muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya.
Itu untuk membersihkan najis yang terkena pakaian, tempat, ataupun badan. Ya, itu tidak disyariatkan jumlah bilangannya. Intinya adalah benda najisnya itu hilang. Ya. Kalau satu tidak hilang maka ditambah lagi, dua tidak hilang maka ditambah lagi. Ya mungkin apa namanya, misalnya darah ya, darah orang terkena darah-darah habis menyembelih kambing, darah tersebut terkena bajunya, maka itu dicuci sekali mungkin kurang, maka ditambah dengan sabun. Kemudian sampai beberapa kali sampai hilang. Tidak harus sampai hilang 100%, yang penting sebagian besar bekasnya sudah hilang. Wal asya'un najisah, dan benda-benda najis, benda-benda najis. Eh, Ada beberapa hal. Baulul adami, satu, air kencing manusia. Wa adhiratuhu, dan kotoran manusia. Waddam, dan juga darah. Illa annahu yu'fa anid damil yasir. Ya. Darah baik itu banyak ataupun sedikit hukumnya najis ya. Hanya saja dimaafkan jika sedikit. Ingat, kata dimaafkan bukan berarti dia berubah hukumnya menjadi tohir, namun tetap najis, hanya saja dimaafkan hukumnya. Ya. Darah, baik itu banyak ataupun sedikit, tetap dihukumi najis, hanya saja dimaafkan, ma'fu. Hanya saja dia dimaafkan ketika sedikit. Wa misluhu ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Contoh darah yang haram adalah darah yang mengalir. Darah mengalir ketika menyembelih, ya, ketika disembelih. Minal hayawanil ma'kul, dari hewan yang dimakan. Eh, dari hewan yang dimakan. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahir. Ya, kecuali alladzi yabqa fil lahm. Kecuali yang tersisa pada daging dan urat. Ya. Misalnya di sayap ayam biasanya di bagian ketiaknya masih terdapat darah yang menggumpal yang tidak bisa hilang. Maka itu hukumnya adalah tahir. Ya. Hukumnya tahir hukumnya adalah suci. Ini untuk darah yang apa namanya dimakan, dagingnya dimakan, hukumnya suci. Ataupun tadi darah yang mengalir, maka itu baik itu banyak ya, ketika menyembelih baik itu banyak ataupun sedikit, maka itu hukumnya najis ya, dan wajib dihilangkan. Hanya saja nanti bekas-bekasnya apabila sudah dicuci dan tidak bisa hilang secara total 100%, maka itu dimaafkan. Wa minan najasat baul wa rasu kulli hayawanin muharram akluhu, dan termasuk pula adalah air kencing dan kotoran hewan yang haram dikonsumsi. Ya. Air kencing dan kotoran hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ya. Misalnya harimau, ya. Harimau maka itu kotorannya najis. Itu untuk hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, maka di sini para ulama Hanabilah mengatakan kotorannya tidak najis. Seperti kotoran sapi, walaupun dia kotor, namun ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali mengatakan itu tidak najis. Atau kotoran kambing, maka itu tidak najis. Walaupun memang itu menjijikkan. Adapun ulama Syafi'iyah, maka mengatakan kotoran, semua kotoran hewan baik itu yang dimakan ataupun tidak, maka hukumnya najis ya, seperti kotoran kambing, kotoran ayam itu hukumnya tetap najis ya. Dan di negeri kita mayoritas orang eh,
mengetahui hukum kotoran ayam itu najis karena mereka mungkin mengenal ini ajarannya adalah mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Wasibau kulluha najisah, dan hewan buas semuanya najis dagingnya, ya. Dagingnya najis, ya. Dan juga bagian-bagian tubuhnya semuanya najis. Wa kadzalikal maitat, dan juga bangkai. Bangkai-bangkai itu hukumnya najis kecuali, ya, kecuali jasad manusia. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan hewan yang tidak mengalir darahnya, ya, contohnya seperti serangga, ya, kutu dan semacamnya, maka itu tidak dihukumi najis. Wassamak wal jarad, kemudian ada ikan, kemudian ada belalang, li'annaha tahirah, mereka semua adalah tahirah. Nyamuk misalnya, nyamuk, maka itu tidak najis, dia dihukumi suci, ya. Nyamuk itu tidak najis. Kita nangkap nyamuk mati, ya, di tangan kita, maka itu hukumnya suci. Baik. Dalil tentang keharaman bangkai adalah firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maitah", diharamkan bagi kalian bangkai dan juga darah, sampai akhir ayat. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu la yanjusu hayyan wa la mayyitan." Orang mukmin itu tidak najis baik dia hidup ataupun meninggal. Qala uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan, ya, dan jarod, belalang. Adapun darah tadi adalah hati, ya, hati ayam, hati sapi, ya. Wattihal, tihal itu limpa. Wa amma arwasul hayawanatil ma'kulati wa abwaliha fahiya tahir. Adapun kotoran hewan yang dikonsumsi maka itu hukumnya tahir. Ya, ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan kotoran sapi atau ayam dan kambing itu suci. Ini mazhab Hambali. Dalilnya bahwasanya Nabi pernah sholat di kandang kambing. Ya. Dalilnya dalam hadis Muslim disebutkan Nabi SAW yusalli fi marabidil ghanam. Nabi pernah sholat di kandang kambing. Maka ini para ulama menyimpulkan dari hadis itu bahwasanya kotoran kambing itu suci. Buktinya Nabi pernah sholat di kandang kambing, dan pasti kalau kambing di kandang dia pasti buang air dan buang kotoran. Maka ini merupakan dalil mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i, mereka mengatakan semua kotoran baik itu manusia atau hewan-hewan yang lain baik yang dimakan maupun tidak hukumnya najis. Baik, sedikit lagi. Wa maniyul adami tahir. Air mani itu hukumnya suci karena air mani merupakan cikal bakal manusia. Ya, air mani merupakan cikal bakal manusia dan manusia berasal dari air mani, dan tidak mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Mungkin memang terkesan tidak bersih, namun hukumnya tetap suci. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rabbahu. Nabi mencuci pakaian yang terkena air mani jika masih basah, ya. Wa yafruku, ya, bisa dan mengkerik yang sudah kering. Ya, air mani jika kering maka bisa dikerik atau kalau lebih sempurna dicuci sekalian. Wa bulil ghulamis shaghir, dan air kencing anak kecil, ghulam, bayi laki-laki, ya, kencingnya hukumnya tetap najis, hanya saja cara mensucikannya yakfi fihi an-nadah, cukup dipercikkan air, ya, cukup dipercikkan air. Bayi laki-laki yang belum makan, ya, yang belum makan kecuali hanya ASI, maka itu kalau air kencingnya, khusus air kencingnya saja, walaupun tetap najis air kencingnya, namun
untuk membersihkannya minimal cukup dipercikan air ya. Tapi kalau pengen lebih sempurna ya dicuci sekalian dan itu lebih utama ya. Cukup dipercikan air itu minimal, minimal sudah cukup disebut suci. Ya, adapun kalau kita ya masyarakat di orang Indonesia ya kalau kena air kencing pasti langsung dicuci dan itu memang lebih sempurna karena lebih menghilangkan bekas-bekas najisnya. Baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyah. Dicuci pakaian yang terkena air kencing anak perempuan. Ya, bayi perempuan. Bayi perempuan pakaiannya dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam dan bayi laki-laki dipercikkan airnya. Wa idza zalat 'ainun najasah tahural mahal. Dan apabila benda ain najasah ya kotoran najis tadi telah hilang tahural mahal maka tempat yang terkena najis itu menjadi suci walam yadurra baqa'il laun warrih dan tidak membahayakan tidak berpengaruh jika masih ada warna sedikit warna dan aroma ya misalnya darah tadi ya karena darah mungkin apa namanya ketika kena baju putih dia susah hilang warnanya namun jika darah sebagian besarnya sudah hilang dari pakaian maka itu sudah disebut suci dan cukup ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah fi damil haid. Nabi pernah bersabda kepada Khawlah ya, tentang darah haid, yakfikal ma wala yadurruki atharuhu. Kamu cukup untuk membasuhnya dengan air wala yadurruki atharuhu dan tidak memudaratkanmu atharuhu bekas warna dari darah haid tadi yang terkena pakaianmu ya. Jadi selama tadi telah dicuci maka itu sudah cukup ya. Walaupun warnanya masih sedikit ada. Baik. Pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Silakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Ini sudah lewat waktunya ya. Jadi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan silakan. Satu saja. Silakan untuk yang pertanyaan lain nanti di grup. Silakan satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bapak Ankus. Izin tanya, kalau untuk menghilangkan najis itu perlu niat nggak Ustaz? Misalkan begini, Tidak. pakaian saya kena najis, Ya. kena air hujan gitu. Ya. Kan saya nggak niat menghilangkan najis tersebut gitu. Apakah itu sudah cukup hilang menjadi suci gitu Ustaz? Enggak perlu. Menghilangkan najis tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Dia cukup apa namanya? Hilang, yang penting hilang. Ya misalnya ada kotoran apa namanya? Anak kecil buang apa namanya? BAB di depan rumah. Kemudian air hujan turun gitu. Air hujan turun dengan derasnya kemudian hilang bekasnya, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya. Jadi untuk membersihkan najis tidak perlu niat. Adapun untuk mengangkat hadas ya, mengangkat hadas memang perlu niat. Misalnya orang habis ihtilam ya, atau habis jima pengen mandi besar maka dia perlu niat. Ya, perlu niat. Mengangkat hadas itu perlu niat, namun menghilangkan najis tidak perlu. Kurang lebih demikian Allah a'lam. Cukup? Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Silakan nanti jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.